Halo. Pul. Oh. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Srika dengan NIM akhir 044 dari kelas 2B PBSI tahun 2025 Universitas Trunojoyo Madura. Pernah gak sih kalian ngomong, iya, tapi orang lain malah tersinggung? Atau kalian bilang, terserah, tapi malah dianggap marah? Nah loh, padahal kan katanya sama, tapi kok artinya beda? Kali ini kita bakal bahas rahasianya, yaitu tentang bunyi bahasa. Tenang, ini bukan pelajaran yang bikin ngantuk kok. Kita bahas santai aja. Jadi gini, dalam bahasa itu ada yang namanya bunyi segmental. Simpelnya, ini tuh bunyi yang bisa kita potong-potong, seperti huruf atau suku kata. Contohnya, makan, makan, buku, buku. Nah, bunyi ini dihasilkan oleh alat ucap kita, seperti mulut, lidah, gigi, semuanya kerja keras seperti lagi lembur. Pertanyaan nih, kalau kita ngomong tanpa buka mulut, kira-kira bisa dipahami nggak? Ya jelas enggak lah ya, paling cuma nya doang. Bunyi segmental ini ada beberapa jenis. Yang pertama, konsonan, bunyi yang kehalang. Contohnya B, P, T. Coba kalian bilang B tanpa nutup bibir. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang dua, vokal, bunyi yang bebas, nggak kehalang. Contohnya A, I, U, E, O. Ini yang membuat suara kita keluar lancar. Yang ketiga adalah diftong, dua vokal yang menjadi satu. Contohnya I di kata pantai dan oi di kata amboy. Yang keempat adalah kluster, dua konsonan barengan. Contohnya PR di kata proses, KR di kata kredit. Nah, ada pertanyaan nih buat kalian. Kenapa ya kata ngopi itu lebih enak diucapin, tapi genopi nggak ada yang pakai? Nah, itu juga karena aturan bunyi juga loh. Sekarang kita naik level. Ada yang namanya bunyi suprasegmental. Ini bukan soal huruf lagi, tapi gaya ngomong kita. Contoh, kalian bilang makan yuk dengan nada senang atau dengan nada jutek. Artinya bisa beda jauh. Jadi, suprasegmental ini kayak bumbu dalam ngomong. Tanpa ini, bahasa kita bakal hambar sekali, seperti sayur tanpa garam. Nah, sekarang adalah klasifikasi bunyi suprasegmental. Nah, ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah nada. Nada, tinggi rendahnya suara, seperti lagi nyanyi gitu loh. Yang kedua adalah tekanan, bagian yang ditekankan. Contohnya makan, versi makan, beda fokus. Nah, itu yang dimaksud tekanan. Yang ketiga adalah durasi, lama atau tidaknya kita ngomong, seperti iya versus iya.
Seperti kalian lagi bicara sama pacar kalian gitu loh. A few moments later. Yang keempat adalah intonasi. Naik turun suara dalam kalimat. Ini penting sekali untuk nanya atau marah. Yang kelima adalah jeda. Berhenti sebentar. Contoh, makan ayah versus makan ayah. Ini beda banget artinya, woi. Sumpah. Masa kalian mau makan ayah kalau nggak dikasih jeda? Nah, ini ada pertanyaan untuk kalian. Kalau salah jeda, bisa bikin salah paham nggak? Jawabannya bisa banget. Bahkan bisa bahaya. Jadi, simpelnya segmental itu adalah isi kata, huruf dan bunyi. Suprasegmental adalah rasanya dalam berbicara. Bayangin aja, segmental tuh kayak nasi, suprasegmental itu lauknya. Tanpa salah satu, ya nggak lengkap lah. Kesimpulannya, bunyi bahasa itu bukan cuma soal huruf, tapi juga cara kita ngomong. Kalau segmental membuat kata bisa dipahami, maka suprasegmental membuat maknanya hidup. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, share, dan jangan salah intonasi ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.